Terima kasih Indonesian Idol for an amazing 12 years. Thank you God. Panggung ini dari seorang anak petani, seorang pengamen, seorang mahasiswi, seorang dari Medan, seorang dari Papua. Itu mereka semua itu berhasil menggapai diri mereka menjadi idola-idola baru, di mana perbedaan agama, budaya, suku, warna kulit itu enggak menjadi penghalang. Semua punya peluang untuk bersatu dan menguji bakatnya di sini di atas panggung spektakuler. Oh ya, kedua ya menurut gue ya, perbedaan-perbedaan di sini itu menjadi indah karena menyempurnakan acara ini untuk Anda Indonesia. Cahaya seorang idola itu bisa menjadi terang dan inspirasi, dan saya yakin banget bagi Anda semua yang lagi nonton, idol lovers yang telah mengikuti acara ini selama beberapa season, Anda juga mempunyai terang tersebut. Dan ini bukan kebetulan, dimanapun Anda berada saat ini, Anda menyaksikan kita saat ini. Buat Anda yang lagi nonton, saya punya pertanyaan untuk Anda. Dengan terang atau talenta atau bakat apapun yang Anda punya, gimana sih cara Anda menyinari dunia di sekitar Anda? Jangan takut jadi terang, karena menurut saya itu adalah rahasia keberhasilan seorang idola. Dia tidak terintimidasi oleh terang yang dia miliki, di atas panggung maupun di luar panggung. Nama Daniel Mananta tengah menjadi topik pembicaraan. Keputusan Daniel Mananta mundur dari host Indonesian Idol kembali mencuat. Tak dapat dipungkiri, nama Daniel Mananta ikut terkenal berkat acara pencarian bakat tersebut. Apalagi dia dikenal sebagai host atau presenter Indonesian Idol sejak season 1 hingga season 10. Bertahun-tahun menjadi host dalam ajang menyanyi bergengsi tersebut. Tentu saja Daniel Mananta begitu lekat di ingatan publik. Namun, keputusannya untuk hiatus dari host acara itu sempat membuat publik heboh dan bertanya-tanya. Diketahui saat itu suami dari Viola Maria itu hanya mengungkap salah satu alasannya mundur dari Indonesian Idol. Daniel mengungkap jika Indonesian Idol memerlukan wajah baru dan generasi. Gue merasa kalau gue terlalu sayang sama Indonesian Idol. Karena gue sayang, maka gue merasa perlu ada generasi di Indonesian Idol. Gue rasa ini waktu yang tepat untuk mengganti host yang lebih fresh lagi, ujar Daniel dalam siaran RCTI Plus, Senin tanggal 23 November tahun 2020 silam. Namun, baru-baru ini kembali terungkap alasan lain yang membuat mengapa Daniel Mananta rupanya memutuskan untuk meninggalkan panggung Indonesian Idol sebagai host. Alasan itu diungkapnya secara eksklusif di podcast YouTube channel Kasih Solusi, Sabtu tanggal 19 November tahun 2022. Daniel Mananta mengungkapkan dia memilih mundur usai mendengar sebuah bisikan. Awalnya Daniel mengaku dirinya bersyukur karena bertahun-tahun diberi kepercayaan untuk menjadi presenter Indonesian Idol. Balik lagi ke tahun 2019. Ketika itu gua lagi lihat anak-anak Indonesian Idol latihan buat eliminasi. Abis itu gua berdoa aja. Berdoa kan bisa di mana aja, nggak harus di tempat tertentu. Terang Daniel Mananta. Gua berdoa. Lagi duduk lagi nontonin mereka, Tuhan. Makasih ya. Gua bisa dapetin season 10 nih di Indonesian Idol, sambungnya. Tetapi usai berdoa demikian, Daniel Mananta mengaku tiba-tiba mendapat bisikan di dalam hatinya. Daniel Mananta mengaku bisikan tersebut sebelumnya memang pernah ia dengar saat berada di mobilnya. Hanya saja saat itu ia tak memperdulikan bisikan tersebut hingga akhirnya lagi-lagi bisikan itu terdengar. Di hati gua tiba-tiba ada bisikan lagi. Bisikan yang sama ketika ada di mobil. Udah ya sampai season 10 aja. Terang Daniel Mananta. Karena sudah berkali-kali mendapat bisikan demikian, Daniel Mananta pun memutuskan untuk berhenti sebagai host Indonesian Idol.
Daniel Mananta mengaku ia pun meminta izin dari sang istri, Viola Maria, untuk berhenti sebagai host Indonesian Idol. Setelah mendapat restu dari istrinya, ia pun mencoba mendiskusikan dengan manajernya. Tetapi Daniel kembali ragu setelah berdiskusi dengan sang manajer yang memintanya untuk berpikir ulang dengan keputusannya tersebut. Saat ragu dengan keputusannya mundur dari Indonesian Idol, Daniel tanpa sengaja mendengar kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang mengorbankan buah hatinya, Ismail. Indonesian Idol adalah berkat dari Tuhan. Sekarang ini gua diingetin ketika Ibrahim harus mengorbankan anaknya, tutur Daniel Mananta. Dia padahal udah nunggu lama sekali menunggu untuk mendapatkan anak. Ketika Tuhan meminta untuk mengorbankan anaknya, itu adalah sebuah ujian. Apakah dia akan memegang berkat yang Tuhan diberikan atau dia lebih percaya kepada sang pemberi berkat? Lanjutnya lagi, Daniel Mananta pun akhirnya berkaca dari kisah tersebut hingga berani melepas zona nyamannya itu. Indonesian Idol adalah berkat yang Tuhan berikan dan ini saatnya gua untuk melepas. Karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik lagi, pungkasnya.